Halo Sobat pecinta drama dan film, selamat datang kembali di Gitens Channel. Siapa di sini pecinta Yulje Hospital? Pasti sudah nonton spin-off drama Hospital Playlist, yaitu Resident Playbook. Drama yang bercerita tentang 4 residen tahun pertama, yaitu Oh Yi-young, Pyo Nam-kyung, Jae-il, dan Kim Sabi. Menjadi salah satu drama yang layak untuk ditonton bagi mereka yang tertarik dengan cerita medis yang realistis dan karakter yang berkembang di dalam cerita. OBGY. 선생님! 아무도 없는데. 3월 정말 재밌죠? 사돈처녀 빚이 5천이에요. 잊지 마요. Namun pada video kali ini, kita tidak akan membahas tentang Oh Yi-young CS, melainkan geng Hospital Playlist yang menjadi cameo dalam drama ini. Yuk, kita bahas lengkap semua kemunculan para dokter favorit kita. 오이영 선생님? Yang pertama adalah An NG. Hadir sebagai cameo di episode kedua, dia kembali memerankan Dr. Chu Min-ha. Dokter Obigin yang akrab dipanggil Cucu tersebut, berinteraksi dengan Oh Yi-young, protagonis utama sekaligus dokter residen yang diperankan oleh Go Yoon-jung. 새끼한테 가서 말할 거예요. Tentunya kalian ingat, karakter dokter residen kedua ini di drama Hospital Playlist. Dia memiliki kepribadian yang jujur, blak-blakan, ceria, dan penuh empati terhadap pasien. Min-ha, walau sering gugup, tapi dia sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Warganet pun heboh dengan penampilan Min-ha yang tampak begitu cantik dengan potongan rambut panjangnya. Menyandang jabatan baru sebagai dokter spesialis Obigin, Min-ha menyemangati Yi-young yang merasa kesulitan. Min-ha juga memuji upaya Yi-young yang menyelamatkan pasien sekaligus membantu Yi-young mengatasi krisis. Tak hanya itu, adegan Min-ha mengangkat telepon dari seseorang dan memanggilnya dengan sebutan sayang, ditambah penjelasan Min-ha bahwa dia adalah pasangan pengantin baru, membuat netizen ikut bahagia bahwa dia telah menikahi dokter yang Suk-hyung. 따뜻한 커피 드세요. 잠시만요. Di episode ketiga, Moon Tae-yu dan Han Yun-kyung tampil kembali sebagai couple bucin kita, Yong Suk-min dan Heo Sun-bin. 너 이따 밤에 뭐해? 저요? Dalam episode 3 tersebut, Yong Suk-min terlihat melirik seseorang yang berdiri di belakang lift. Dan karena itu, Pyo Nam-kyung yang diperankan oleh Shin Si-ah mengira Yong Suk-min sedang menatapnya. Diperlihatkan juga bahwa Yong Suk-min telah menjadi seorang profesor, sementara Heo Sun-bin sedang menulis makalah penelitian bersama dokter bedah saraf kita, Chae Song-hwa. 심쿵은 나한테 해야지. 딱히 없는데. 그럼 같이 저녁 먹을까? 로비에서 보자. 20주 며칠이라고? 제 임신 때는? 아, 그땐 제가 여기 없었어가지고 잘 모르겠습니다. Di episode keempat, Jung Kyung-ho kembali memerankan karakter Kim Jun-wan, seorang profesor bedah toraks yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam Hospital Playlist. 어딜 와! 컨타대잖아. 왜 그렇게 말이 많아? 내가 또 이 노래로 열어 돌렸지, 어? 비엔날레로 해. Kim Jun-wan dipanggil ke cabang Jongno untuk studi kasus oleh Profesor So Jung-min atas kemungkinan gangguan genetik salah satu pasiennya yang menyebabkan keguguran pada kehamilan pertamanya. Yang menarik, penonton dibuat heboh lantaran kamera menyorot cincin di jari manis Kim Jun-wan. Lewat adegan tersebut, penonton berspekulasi bahwa bidulgi couple alias Kim Jun-wan dan Lee Ik-sun sudah menikah. 기념으로 박수! 실례가 안 된다면 자리를 좀... Selanjutnya, aktor Yoo Yeon-seok tampil sebagai cameo pada episode kelima dengan karakter yang ia perankan dalam Hospital Playlist, yaitu An Jung-won. Dokter anak idola semua orang yang dikenal juga dengan nama Andrea ini berinteraksi dengan Yi-young yang salah menduga bahwa acara makan malam tim Obigin masih berlangsung. Selain muncul pada awal episode, Jung-won juga tampil pada akhir episode. Ia hadir sebagai wakil dari Yayasan Amal yang menjadi sponsor pengobatan seorang pasien. Pasien tersebut sayangnya meninggal dunia.
dan Jung Won datang mewakili yayasan untuk merawat anak yang ditinggalkan. Hal ini membuat warganet bahagia, karena sepertinya impian Jung Won untuk mendirikan yayasan khusus untuk anak dan yang membutuhkan telah tercapai. Kalian pasti ingat bagaimana karakter Jung Won yang baik dan dermawan. Namun sayangnya, tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan hubungan Jung Won dengan dokter residen favorit dan jadi rebutan semua profesor, Jang Gyo-ul. 제가 교수님 좋아합니다. 엄젤 선생? Selanjutnya adalah Bae Hyun Sung. Muncul di episode ke-6 sebagai Jang Hong-do. Di sini dia terlihat lebih percaya diri dan nampaknya dia memilih spesialis torakoplastik seperti Jun Won. Terdapat momen menarik di mana Hong-do menguji Jae-il dengan pertanyaan medis. Momen ini mengingatkan kita pada pengalaman Hong-do saat masih menjadi mahasiswa kedokteran tahun ketiga, di mana ia mengalami tekanan saat diuji oleh Jun Won. Kita pun pasti merasa bangga dengan perkembangan Hong-do di dalam Resident Playbook. 정도군? 투 버틀과 쓰리 버틀의 차이가 뭐니? 힌트를 조금만 주시면 안 되나요? 나 여기 아는 사람도 있잖아. 걱정 마. Episode ke-7 ini penuh kejutan. Kwak Sun-young muncul kembali sebagai Lee Ik-sun dan Kim Jun-han sebagai An Chi-hong. Penampilan duo sahabat dari militer ini merupakan hal yang tidak terduga. Dalam adegan di episode ini, terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter magang Tak Gi-on yang disebabkan oleh penggunaan formulir pasien yang salah. Chi-hong pun menegur Gi-on atas kesalahan tersebut dan menekankan bahwa konfirmasi identitas pasien adalah hal yang esensial dalam pelayanan medis. 애들 군기가 너무 빠졌지 말입니다. 죄송합니다, 이소룡님. Namun yang menarik adalah sosok Jun Won yang menelepon Ik-sun memperkuat spekulasi netizen bahwa mereka masih bersama. Kalian semua pasti masih ingat bagaimana kisah manis dan pahit drama percintaan mereka, sampai akhirnya mereka bisa kembali bersama lagi. 와. 좋아해요. 예. Sedangkan Chi-hong, dokter yang sangat mengagumi dan pernah menyukai Song Hwa ini, sekarang bekerja di bagian IGD, Rumah Sakit Yulje Cabang Jongno. Penampilan Chi-hong dalam episode ini, walau hanya sebentar namun, memberikan nostalgia bagi penggemar Hospital Playlist. 누나! Jang Gyo-ul is back. Dokter bedah umum yang menjadi rebutan semua profesor saat masih menjadi resident, muncul kembali dalam episode ke-8 dalam drama Resident Playbook. Dalam episode ini, terungkap bahwa Jang Gyo-ul adalah cinta pertama Jae-il, sekaligus mantan tutornya saat persiapan masuk sekolah kedokteran. Yang menarik dalam episode ini adalah ketika dokter bedah anak favorit kita Jung Won menelepon Gyo-ul. Ya, Winter Garden couples kita masih bersama. Cinta mereka tetap hidup dalam semesta Yulje. Namun bagi UMJ hal ini membuatnya merasa sedih karena Gyo-ul adalah sosok inspirasinya. 교수님 신부 되지 말고 병원에 계속 있으시면 안 돼요? Dalam episode ke-10, pasangan ikonik kita Lee Ki-jun dan Chae Song-hwa kembali muncul sebagai cameo yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Kehadiran mereka membawa nuansa nostalgia dan menimbulkan spekulasi bahwa Ik-jun dan Song-hwa masih menjalin hubungan. Kalian pasti ingat bagaimana kisah cinta mereka merupakan salah satu romansa paling hangat dan realistis dalam semesta Hospital Playlist. Hubungan mereka berkembang dari sahabat karib selama 20 tahun, kemudian menjadi pasangan yang saling memahami dan dewasa. Momen kemunculan mereka di drama Resident Playbook memberikan jawaban yang diinginkan penonton. Ya, Ik-song couple tetap bersama. Dalam episode ini Ik-jun mengalami insiden kecil yang melibatkan lem super dan meminta bantuan rekannya yaitu Dr. So Jung-min. Ya, walau kita ingat lagi, ada saja insiden aneh yang menimpa Ik-jun. Dari mainan anaknya yang menempel di kepala sampai jari tangan yang diperban.
Kita dapat melihat kemesraan Iksong couple saat mereka menelusuri lantai ruang rawat jalan yang sepi, di mana merupakan tempat pasangan medis yang berpacaran secara diam-diam di lantai tersebut. 가자. 진짜 여긴 바퀴벌레가 없나 보다. 들으려던 건 아닌데. Do Jae-hak, karakter ikonik dari Hospital Playlist yang diperankan oleh Jung Moon-sung, muncul di episode 11. Dalam episode ini, Jae-hak terlihat di sebuah kantor properti, mencoba menjual rumahnya sebelum anak keduanya lahir. Ia bertemu dengan Oh Ye-young dan Ku-daun. Namun, Ye-young salah paham dan mengira Jae-hak sebagai penipu. Ini menjadi momen lucu, mengingat Jae-hak pernah mengalami penipuan serupa di Hospital Playlist. 내가 어딜 봐서 사기꾼이야. Jae-hak bukan dokter paling jenius di Yulje, namun dia rekan yang bisa diandalkan. Kalian pasti ingat bagaimana hubungan Jae-hak dengan Junwan. Meski sering dimarahi atau dibuat stres, Jae-hak sangat menghormati dan mendukung Junwan. Hubungan mereka selalu menjadi highlight karena chemistry mereka yang lucu. Dia juga bukan dokter yang populer di Yulje, namun setiap kali dia muncul, hati kita menjadi hangat dan kita pun menjadi tersenyum. Tak hanya sering jadi tempat curhat residen muda, Jae-hak juga kerap kali menjadi tempat cerita Junwan atau sekedar mengajari Junwan hal-hal kekinian. 흉부외과 코드블루, 본관 6층 6205호 블루, 흉부외과 코드블루. 아, 집에서 양수가 터져서 오셨고. Dan yang terakhir, yang kita semua tunggu, yaitu dokter kesayangan para ibu-ibu, yang Sok Hyung. Muncul pada episode terakhir di drama ini, menjadikan kita paham. Tentu saja dokter Sok Hyung akan muncul terakhir, karena ini adalah cerita para residen Obigin. Diawali dengan dokter Minha, dan diakhiri oleh dokter Sok Hyung. Dalam adegan ini, Sok Hyung membantu Nam Kyung dalam proses persalinan yang mendadak. Dengan pembawaannya Sok Hyung yang tenang, Nam Kyung yang awalnya merasa panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan pun menjadi percaya diri. 어떻게 된 거야? 태반은 올라가서 꺼낼게. 혼자 잘했네. Tak hanya muncul di adegan persalinan, Sok Hyung juga muncul dalam acara perpisahan salah satu dokter yang sudah pensiun. Di sana dia bertemu dan diperkenalkan dengan keempat residen hebat kita. Dari sinilah Nam Kyung tahu siapa dokter yang telah membantunya. Tak hanya itu, Sok Hyung menyatakan bahwa keempat residen tersebut sangat sigap dan cerdas berkat didikan dokter Seo. 앞으로 저 좀 많이 도와주세요. Chu Min-ha kembali lagi di episode 12, tepat di akhir episode, sebagai kejutan manis untuk para penggemar. Ia hadir sebagai Profesor Obigin yang baru. Dengan percaya diri dan kehangatan khas Minha, ia menyambut tim medis yang datang untuk mengucapkan selamat. Momen lucu dalam adegan ini adalah ketika Sok Hyung datang tiba-tiba membawa bunga untuk Minha, tanpa melihat bahwa Minha sedang kedatangan tamu. Episode ini juga sebagai jawaban atas rasa penasaran kita. Ya, benar saja. Yang Min couple kita telah menikah. Perjalanan panjang Minha terbayar sudah. Kini, dia tak hanya sukses mendapatkan cinta dari Sok Hyung, tapi berkat ketekunannya, dia pun sukses menempati posisi bergengsi dan tentunya membuat kita semua ikut bahagia. 아유, 화장해 주셔서 감사해요. Bagaimana menurut kalian? Melihat wajah-wajah familiar dari Hospital Playlist muncul kembali di Resident Playbook, rasanya seperti bertemu teman lama di tempat yang tak terduga bukan. Mereka mungkin hanya hadir sebentar, tapi setiap kemunculan membawa nostalgia yang kuat bagi para penggemar setia. Kehadiran karakter seperti Dr. An Jeong-won atau Andrea dengan senyum lembutnya, atau suara khas Profesor Chu Min-ha yang langsung mengingatkan kita pada dunia rumah sakit Yulje yang penuh haru dan tawa. Di tengah cerita baru para residen muda, kehadiran para senior dari Hospital Playlist seolah menjadi jembatan emosional. Mereka mengingatkan bahwa di balik dinding rumah sakit ini ada kenangan, perjuangan, dan pelajaran hidup yang terus diwariskan. Na PD, sang sutradara,
Sepertinya sangat paham bagaimana membangun semesta cerita yang terasa hidup. Ia tidak hanya menghadirkan cameo biasa. Napidi, sekali lagi, berhasil membangun dunia yang terasa hidup. Bukan hanya dengan cerita, tapi mengikat kita kembali dengan cerita yang dulu membuat kita jatuh cinta. Apakah akan ada kelanjutan kisah dari para pemain Hospital Playlist selanjutnya? Kita tak pernah tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, semesta Resident Playbook terasa lebih kaya dengan sentuhan mereka. Dan bagi kita, para penonton yang tumbuh bersama cerita Yulje, momen-momen kecil seperti ini adalah hadiah. Hadiah yang membuat kita tersenyum. Jadi, meski para pemain utama mungkin tidak selalu hadir di setiap episode, tapi jejak mereka tetap terasa. Karena seperti dalam kehidupan nyata, orang-orang yang pernah menginspirasi kita akan selalu tinggal dalam ingatan dan hati. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten seputar drama Korea lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kamu sehangat pelukan Dr. Yulje. 퇴근 시간이잖아. 너에게 꼭